Perkenalkan, saya Maria Nindian dengan NIM 2110417350 dari kelas M2. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah perilaku konsumen. Berikut jawaban dan penjelasannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan bagian A, yaitu tentang bagaimana keaktifan saya di Instagram Bapak Adi Mursalin. Saya aktif menonton video di Instagram Bapak Adi Mursalin. Ada 3 video tentang perilaku konsumen yang saya tonton sesuai dengan yang Bapak upload. Dan ada 2 yang saya beri komentar, yaitu tentang proses pengambilan keputusan dan konsumen behavior. Yang pertama, pembicaranya adalah Ibu Limdia Oktora MSI MSc tentang proses pengambilan keputusan. Isinya yaitu membuat keputusan merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari, baik secara individu ataupun secara kelompok. Pengambilan keputusan merupakan kegiatan pemimpin yang dapat dijumpai pada semua tingkatan dan semua bidang manajemen. Pada umumnya, suatu keputusan dibuat dalam rangka menyelesaikan atau memecahkan permasalahan atau persoalan. Ada 6 proses pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama ada need recognition atau menganalisis keinginan dan kebutuhan. Yang kedua ada information search atau pencarian informasi. Yang ketiga ada collect and evaluate alternatif atau penilaian dan pemilihan alternatif. Yang keempat ada buy atau keputusan untuk membeli. Yang kelima ada post buy evaluation atau perilaku setelah pembelian. Yang keenam ada disposal of the product atau pembuangan produk. Sebagai tenaga pemasar, ada 3 poin penting yang perlu diingat. Yang pertama, ada pemasar perlu memahami proses pengambilan keputusan pembelian konsumen. Yang kedua, pemasar perlu memperhatikan bahwa konsumen menyukai kategori bukan merek. Yang ketiga, pemasar harus fokus pertama kali pada penciptaan kategori dan fokus keduanya adalah pada mereknya. Yang kedua, yang saya komen ada yang pertama pembicaranya yaitu Alek Fahrul Riza SEMSC yang itu tentang konsumen behavior. Isinya yaitu tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Ada 5 jenis konsumen behavior, yaitu customer value atau nilai pelanggan. Yang kedua ada customer risk atau risiko pelanggan. Yang ketiga ada customer satisfaction, yaitu kepuasan pelanggan. Yang keempat ada customer roles atau peranan pelanggan. Yang kelima ada customer right atau perlindungan konsumen. Manfaat yang dapat saya rasakan yaitu kita dapat mengetahui bagaimana proses konsumen dalam mengambil keputusan, sehingga para pemasar dapat mengetahui apa yang konsumen perlukan dan butuhkan. Dan manfaat yang bisa saya dapatkan yaitu saya bisa tahu apa itu perilaku konsumen dan jenis-jenis dari perilaku konsumen. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan bagian B, yaitu yang pertama, apa hubungan motivasi dan kebutuhan? Perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh motivasi. Motivasi menyebabkan perilaku yang diarahkan pada tujuan. Melalui motivasi, manusia bisa diarahkan untuk kebutuhan tertentu. Bagi seseorang pimpinan organisasi, perlu mengetahui kebutuhan dari bawahannya. Jika kebutuhan dasar terpenuhi, maka seseorang dengan sendirinya akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan berikutnya. Kebutuhan individu juga berfungsi sebagai kekuatan pendorong dalam perilaku seseorang. Yang kedua, faktor yang apa saja yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli suatu produk. Yang pertama ada faktor pribadi. Faktor pribadi merupakan minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Secara khusus, faktor ini juga dipengaruhi oleh demografi seperti usia, jenis kelamin, budaya, profesi, latar belakang, dan lain-lain. Yang kedua ada faktor psikologi. Faktor psikologi merupakan respon dan sikap individu terhadap kampanye pemasaran kebutuhan pribadi sebagai seseorang konsumen. Yang ketiga ada faktor sosial yang meliputi pengaruh lingkungan, pengaruh media sosial, kelas sosial, pendapatan, tingkat pendidikan, dan lain-lain.
Yang keempat ada faktor budaya. Faktor ini menunjukkan bahwa minat pelanggan dibentuk oleh beberapa hal seperti nilai-nilai dan ideologi komunitas mereka, komunitas kepercayaan, kebutuhan keluarga, dan komunitas kelas sosial. Yang ketiga, jelaskan perbedaan perilaku rasional dan non-rasional. Rasional adalah suatu pola pikir di mana seseorang cenderung bersikap dan bertindak berdasarkan logika dan nalar manusia. Rasional juga diartikan sebagai hal yang dilakukan dengan hal yang ada. Gagasan atau ide berpikir rasional memiliki keterkaitan dengan cabang ilmu filsafat. Sedangkan perilaku konsumen yang bersifat non-rasional adalah perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming diskon atau marketing dari suatu produk tanpa mengedepankan aspek kebutuhan atau kepentingan. Dan yang terakhir, jelaskan proses pengambilan keputusan dalam membeli sepatu yang Anda pakai. Karena saya penggemar sepatu Fila, saya membeli sepatu di aplikasi Shopee. Pertama-tama saya cari terlebih dahulu merek sepatu Fila di aplikasi Shopee tersebut. Kemudian saya pilih sepatu Fila yang warnanya putih. Sebelum membeli, saya tentunya memperhatikan harga dan kualitas barangnya lewat review dan penilaian barang di aplikasi Shopee. Setelah dipertimbangkan, barulah saya membeli sepatu tersebut. Terima kasih.